Oke, video udah dimulai. Pertama-tama mau minta maaf dulu karena udah terlambat 2 hari videonya. Karena ini kami masih menyesuaikan akademik masing-masing dan alhamdulillah udah selesai. Nah, untuk video kali ini, jadi ini nanti videonya bakalan dibagi jadi 4 bagian. Pertama, ini video pertama itu array dan struct, baru nanti video selanjutnya itu pointer, baru video selanjutnya itu memory allocation atau alokasi memori, baru nanti video keempat itu penjelasan tugasnya itu yang nanti dimintanya apa. Nah, untuk pertama ini videonya tentang array dan struct. Jadi pertama-tama aku jelasin dulu secara sederhananya. Array struct agak lembut. Array itu struktur data yang paling dasar. Array itu struktur data yang paling dasar. Struktur data paling dasar. Kenapa paling dasar? Karena dia menyimpan satu jenis ukuran data aja. Satu jenis ukuran data. Dia yang paling sederhana. Jadi dia bersifat homogen karena jenis datanya cuma satu. Nah, anggap ada memori, blok memori. Nah, contohnya itu kita mau buat array integer, array 6. Wow, videonya agak telat. Integer array 6. Nah, jadi kalau misalnya buat array itu contohnya isinya 4 ya. Berarti kan ini 1 2 3 dan 1. Jadi ini indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3. Nah, videonya agak lambat ya. Nah, yang 0, 1, 2, 3 itu ukurannya sama. Ukurannya itu integer. 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 Nah, integer itu berapa? Integer itu 32 bit atau 4 byte. 32 bit atau 4 byte. Nah, kalau misalnya ini satu blok memori gini aja. Kalau misalnya semuanya kan berarti 4 kali 4 byte. Nah, totalnya 16 kan. Jadi satu array itu ada 16 byte. Jadi kalau misalnya kita cek isinya berapa, itu 4 byte. Nah, itu kalau array. Kalau struct itu membuat struktur data sesuai keinginan.
Nah, dia bisa satu atau lebih ukuran jenis videonya agak lambat ya. Membuat struktur data sesuai keinginan satu atau lebih jenis ukuran. Data. Nah, terus dia sifatnya heterogen karena bisa lebih datanya. Nah, kalau struct itu dia disebut, kalau kita membuat struct berarti di struktur yang kita buat itu disebut user defined type atau UDT. Jadi nanti ini nama panggilan ini bakalan selalu dipakai, UDT, user defined type. Kenapa dibilang user defined type? Karena ketika kita buat struct, contoh struct mahasiswa, maka pas dia di main nanti dia harus dipakai mahasiswa M. Nah, di dalam mainnya disebut mahasiswa M, berarti kan M itu variabel bertipe data mahasiswa kan. Jadi dia tipe data yang kita buat sendiri, struct itu gitu. Nah, itu untuk penjelasannya untuk perbedaan array dan struct. Nah, sama untuk yang struct of array sama array of struct, itu cara bedainnya. Ada block memory, ini array of struct, ini struct of array. Anggap ada block memory juga. Nah, array of struct itu satu array yang isinya ada beberapa struct, array of struct. Jadi ini satu kotak ini array memory, baru nanti di dalamnya itu ada beberapa struct. Struct 1, struct 2, struct 3. Nah, structnya itu sesuai keinginan kalian. Kalau struct of array itu ini struct, baru ada ini betul array of struct. Anggap structnya ke bawah, arraynya ke arah bawah ya, ini kotak. Nah, di sini ada array 1, array 2, array 3. Jadi dalam satu struct ada banyak array. Nah, contohnya itu ini struct mahasiswa, ada array nama dengan ukuran 30, array name dengan 15, nilai ada 3, terus namanya mahasiswa MHS. Kalau array of struct itu arraynya di sini, ini array mahasiswa, ada 20 mahasiswa dengan nama ukuran 30,
nim 15 nilai 3. Mungkin bagusnya kalau aku praktikin. Nah, pelan. Struct CPP, terus struct 1 CPP. Biasa include ada stream. Bukan itu. Using namespace. Namespace std. Void return 0. Contohnya kita mau struct orang atau struct posisi. Nah, anggap integer x terus integer y untuk untuk x-nya di aksis x sama di y yang kartesian posisi kartesian. Atau nah itu kalau misalnya mau buat struct. Jadi kalau misalnya kita mau pakai ini, kita harus sebutin struct posisi kartesian posisi atau posisi 1 P1. Nah, kita harus pakai struct baru posisi kartesian. Kalau misalnya nggak mau pakai ini, mau lebih singkat, itu bisa pakai contohnya type def angka pangkat. Nah, contohnya integer, tunggu, type def angka pangkatnya di terakhir di sini, angka pangkat titik koma. Nah, setiap buat struct itu kita buat titik koma karena kita mendeklarasikan tipe data yang kita buat sendiri. Jadi setiap deklarasi harus titik koma. Deklarasi atau statement atau expression gitu kan selalu pakai titik koma kan kalau di C++. Nah, type def struct. Nah, contohnya kita mau membuat kayak gini, 6y pangkat 2. Berarti kan ada 3 tipe data kan, ada integer angka, baru ada char huruf, variabel boleh. Copilotnya pintar. Char baru pangkat 2 nya itu integer lagi pangkat. Ya kan gitu kan. Kita mau buat contohnya kayak gini, y pangkat 2. Nah, itu buat struct-nya gitu. Contohnya kita mau, nah ini kan kalau misalnya pakai tanpa type def kita harus tulis struct. Nah, kalau misalnya kita pakai type def struct baru namanya di akhir, kita bisa ini angka pangkat AP1. Nah, jadi nggak perlu lagi struct gitu. Nah, itu kurang lebih pakai structnya gitu. Kecuali kalau misalnya kalian juga mau buat nama opsional. Jadi kalau misalnya kita type def itu kita bisa structnya banyak nama. Contohnya AP apa gitu, AP. Nah, kalau misalnya ini kita mau tulis AP di sini, AP2. Nah, itu boleh. Nah, ini tuh biasanya kalau misalnya kalian lihat-lihat library atau apa gitu. Nah, kalau misalnya ada variabel yang sama atau di API-nya namanya sama, itu berarti kemungkinan besar dia pakai type def, karena type def itu buat struct-nya itu bisa punya banyak nama panggilan. Contohnya pp. Nah, itu bisa nanti di sini pp P-nya 5 kali AP3. Nah, itu bisa.
Nah, cara isi datanya ini P1 titik P1.x baru 3. Nah, baru P1 titik Y 5. Nah, ini kan berarti artinya dia ada di posisinya di X-nya di 3, Y-nya di 4 kan. Intinya gitu. Nah, kalau misalnya contohnya kita mau ada banyak variabel gini, atau ada struct dalam struct. Contohnya kita di sini ada struct dalam struct, di sini struct yang posisi kartesian tadi. Kartesian P. Nah, contohnya gitu. Berarti kita isinya ini AP1 angka 2 gitu, AP1 variabel Y, baru nanti AP1 pangkat 2 boleh jadi ini 2Y pangkat 2 kan. Nah, contohnya kalau kita mau ada struct dalam struct, berarti kita panggil posisi kartesiannya kan ini tipe datanya P kecil, P baru titik lagi baru X. Nah, itu jadi AP1 dia target ini dulu, dia target angka pangkat, baru nanti ini kalau misalnya mau arahin lagi dia pakai titik baru targetin masing-masing. Nah, ini jadi gini, baru AP1 PY. Nah, kalau misalnya ini digabung AP-nya, berarti kan nanti isinya gini, 2Y pangkat 2 terus 3,4 gitu. Ini angka ini. Nah, 2 ini angka, Y-nya variabel, pangkat 2-nya itu pangkat, 3, 4-nya itu ini. Nah, contohnya kalau misalnya kita mau hitung ada berapa isinya. Nah, ini kan integer ada 4 byte. Integer lagi 4 byte, integer 4 byte. Terus char variabel char itu 1 byte karena isinya cuma 8 bit. Integer baru ini kan isinya 8 byte. Nah, berarti kan 4 tambah 1 5 tambah 4 9 tambah 8 lagi 17. Apa benar 17? Kita coba print f AP1 size of. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat isinya itu bisa pakai size of. Ini kita run. Padahal isinya ada dan berapa ini? 4 tambah 4 8 byte. Tambah 4 12 13 17. Terus yang pas keluar isinya itu 20. Nah, itu kenapa? Karena kalian kan ini 17 nih, kan totalnya 17. Nah, setiap membuat struct itu kalian keluar 1 byte. Nah, di sini kita buat berapa struct? Nah, di sini kita buat 1. Itu kan posisi kartesian 1 doang. Nah, untuk AP kita buat ada 2. Jadi ada 2. Jadi 1 tambah 2 ada 3 byte kan. Jadi pertama kartesian itu 8 byte, baru tambah angka 4 byte untuk angka, 1 untuk variabel, 1 untuk pangkat, 4 untuk pangkat, itu kan 17 byte. Nah,
dalam membuat struct kalian membuat ada di sini ada 1 2 3. Nah, kalian membuat 3 struct. 3 struct itu sama dengan 1 byte. 1 struct itu setiap kalian buat 1 struct itu 1 byte. Nah, jadi ketika kalian buat itu, nah totalnya jadi 20. Makanya kenapa ketika kita size of ini itu isinya 20 byte gitu. Nah, itu untuk struct. Kalau untuk array kalian tahu lah ya, nggak perlu diulang lagi. 6 20 berarti isinya ada 20 kan, isinya 20. Kalau misalnya kalian mau buat banyak lagi 20. Nah, ini berarti array di dalam array berarti isinya itu 20 kali 20 kali 20 sama dengan 8000 byte. Isinya 8000 byte. Nah, gitu aja. Jadi array mungkin gak terlalu dijelasin karena kalian pas pemrograman dasar pasti tahu lah ya caranya. Kalau misalnya mau buat matriks 10 kali 10, anggap gitu kan, tunggu, matriks ya gitu. Nah, loh kok gitu 40 byte ya, 100 integer 40. Ini kan 20 kali 20, ini kali 4 lupa, ini juga kali 4 karena kita pakai integer 400 byte. Ini berarti 2 kali 2 4 kali 8000 kali 4 berarti 32.000 byte isinya. Isi ini kan. Nah, kenapa penting untuk kita tahu isinya? Supaya nanti di materi selanjutnya di pointer sama alokasi memori nanti gampang memahami bagaimana kita menunjuk data dan membuat pointer dalam pointer itu. Mungkin kalian bisa jadi nanti contohnya, spoiler aja, integer pointer. Oke. Nah, itu gitu. Itu nanti dijelasin di video selanjutnya. Nah, ini untuk struct sama array. Nah, untuk selanjutnya di video selanjutnya sesuai urutan playlist ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.